Kenapa mereka memilih Sumbawa? Karena ini sesuai dengan karakteristik ada semacam petualangan di dalam olahraga ini. Nah, kondisi Samota, bukitnya yang indah, pemandangan latar belakang Teluk Saleh itu menjadi sebuah daya tarik dan mereka memutuskan untuk memilih Samota sebagai lokasi yang sangat indah dan ini akan mewakili sebuah destinasi yang menjanjikan gitu loh untuk olahraga semacam motocross ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tamu kita di redaksi Suara NTB adalah Komandan Lapangan MXGP yang juga Kepala Dinas PUPR NTB, Bapak Insinyur Haji Ridwansyah MTP. Beliau ini biasa dipanggil atau akrab dipanggil Daiwan. Apa kabar Daiwan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mau bicara tentang MXGP ini Daiwan. Ya. Persiapannya seperti apa sekarang? Jadi terima kasih Mas Agus. Saya senang sekali bisa hadir di sini dan kita bincang-bincang ringan soal MXGP. Jadi memang kalau ditanya persiapan MXGP sudah sampai di mana, saya bisa jawab semua sedang berjalan on progress. Memang agak berbeda pengalaman saya ketika menjadi ketua panitia daerah MotoGP dan ditunjuk menjadi komandan lapangan MXGP. Bedanya adalah tingkat kerumitannya. Kalau MotoGP itu agak rumit dan spesifikasinya cukup tinggi dan memerlukan persiapan yang sangat panjang dan teliti. Nah, MXGP ini saya lihat persyaratan dari kesiapan untuk sirkuitnya, karena ini sirkuitnya tanah, sehingga spesifikasi yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, sehingga sangat mungkin dengan sisa waktu sekitar hampir 2 bulan ini, optimisme kami semua bisa selesai. Penyelenggaraannya tanggal berapa Pak? Penyelenggaraannya mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni yang akan datang. Jadi efektif tinggal 40 hari dari hari ini. Jadi yang di sana semua sedang berjalan. Sirkuit juga sedang kami bangun bersama pihak penyelenggara. Dalam hal ini sebagai pemilik MXGP Infront, kalau di MotoGP Dorna lah, ya. Dan bekerja sama dengan PT Sport Talenta Indonesia, Pilula sebagai promotor yang akan menyelenggarakan balap ini. Di samping itu, kita juga dibantu oleh mitra kita, PT Rocket Motor Indonesia. Nah, sebagai pemilik kawasan, namanya PT Samota Enduro Gemilang. Nah, 3 komponen inilah yang setiap hari bekerja mewujudkan rencana besar ini, dan saya bersama teman-teman ditunjuk oleh Pak Gubernur untuk menjahit potensi-potensi yang ada yang kita miliki dengan sisa waktu yang cukup sempit ini bisa maksimal. Jadi infrastruktur juga kita perhatikan, sudah mulai bekerja, sirkuit venue juga sudah mulai kita bangun, termasuk menyiapkan juga hal-hal yang sifatnya menjadi mandatori seperti akomodasi, logistik, transportasi, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana event sekelas MXGP atau Motocross Grand Prix ini bisa melibatkan UKM-UKM yang ada di lokal, terutama yang dari Sumbawa. Jadi semua sedang berjalan secara paralel
dan terus dievaluasi setiap hari, termasuk bagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa event ini tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi Kabupaten Sumbawa atau Samota, tapi juga dirasakan oleh kabupaten lain yang ada di Pulau Sumbawa, termasuk Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, kita sudah rancang di dalam event ini ada kegiatan-kegiatan yang dalam sebuah kerangka pemikiran besarnya itu bagaimana men-trigger potensi yang dimiliki oleh kawasan Samota ini. Nah, bentuk keterlibatan kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa itu seperti apa itu? Ya, keterlibatannya nanti event ini kan tidak hanya balap, tetapi juga kita seperti saya sampaikan tadi, Pak Gubernur dan kita semua ingin mengeksplor potensi yang dimiliki. Ini akan kita jadikan ajang promosi untuk potensi kita. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kabupaten lain dalam bentuk budaya. Ada kegiatan juga overland. Overland itu semacam safari. Kita akan rancang kegiatan mulai dari Jakarta, Lombok, Sumbawa Barat sampai ke Sape, Bima, Dompu, finishnya nanti di Samota. Karena magnet dari kegiatan ini, karena ini eventnya internasional, kelasnya juga hampir sama dengan MotoGP, akan ada puluhan stasiun TV internasional, belasan TV nasional yang akan menyiarkan, sehingga kesempatan inilah akan kita manfaatkan. Selain kita ingin memastikan bahwa Sumbawa juga bisa menjadi destinasi untuk sport tourism, tapi juga kita ingin memperkenalkan Samota ini. Samota itu Teluk Saleh, eksotisme Pulau Moyo, dan histori dari Gunung Tambora. Jadi balapnya juga kita kerjakan, tapi rumah besarnya adalah bagaimana event ini bisa memperkenalkan, mengeksplor potensi yang dimiliki oleh Pulau Sumbawa. Kalau kita lihat jarak ya antara diputuskannya Samota sebagai lokasi dan waktu membangun fasilitas ini kan sangat mepet ya. Nah, gimana ya itu? Katanya sempat gotong royong juga ya di Sumbawa. Jadi memang berapa jaraknya itu ya? Jarak itu memutuskan Samota sebagai lokasi dan mulai membangun sirkuit. Ya. Jadi memang tidak ada yang kebetulan, Pak Agus. Ada sebuah keyakinan yang besar di kalangan kami semua, terutama pelaksana ini, terutama Pak Gubernur. Ketika kita sudah berhasil menyelenggarkan MotoGP, begitu ada tawaran untuk melaksanakan acara yang serupa dan itu pas dengan karakter Pulau Sumbawa, kita terima itu. Jadi acara ini murni sebenarnya acara dari promotor dan pemilik daripada event ini. Ditawarkanlah di Samota. Jadi di tahun 2022 ini ada 2 event yang akan digelar di Indonesia. Jadi pada tanggal 26 Juni di Sumbawa, di Samota, pada tanggal 3 Juli dijadwalkan di Jakarta. Kita kebagian tanggal 26. Jadi penentuannya itu sekitar beberapa minggu setelah MotoGP kemarin, sekitar bulan April lah gitu. Nah, waktu yang pendek ini menjadi sebuah diskusi yang sangat hangat. Mampu nggak kita? Juni kan hanya 2 bulan. Ya, hanya 2 bulan. Nah, dengan mempertimbangkan dan lokasi itu masih dalam bentuk ladang jagung. Ladang jagung. Nah, justru daya tariknya karena dia ladang jagung, Pak Agus. Kalau kita mau adakan ini di Lombok, selesai Pak Agus, kita nggak usah pusing. Kita adakan di Mandalika misalnya, hotelnya banyak, transportasi juga sudah sangat firm. Mau diadakan di Lombok ini selesai urusan. Tapi menjadi menarik ketika mereka memilih Sumbawa. Kenapa mereka memilih Sumbawa? Karena ini sesuai dengan karakteristik ada semacam petualangan di dalam olahraga ini yang membedakannya dengan MotoGP. Kalau MotoGP itu kan balap dengan karakteristik kecepatan on road. Kalau ini off road gitu. Nah, kondisi Samota, bukitnya yang indah, pemandangan latar belakang Teluk Saleh itu menjadi sebuah daya tarik dan mereka memutuskan untuk memilih Samota sebagai lokasi yang sangat indah dan
ini akan mewakili sebuah destinasi yang menjanjikan gitu loh untuk olahraga semacam motocross ini. Kalau target penonton? Ya, target penonton memang ditargetkan 50.000. 50.000. Ya, 50.000. Akomodasi di sana seperti apa? Ya, ini yang mau saya jelaskan. Memang kendala terbesar kita adalah soal akomodasi. Hotel kita di Sumbawa itu sekitar 900 kamar. Yang setara dengan bintang 3 sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pihak Infront ini hanya sekitar 200 kamar. Nah, lalu ini kita coba bincangkan. Ada alternatif. Kita memiliki pelabuhan Badas, ya, yang hanya jaraknya beberapa menit dari Samota. Kita akan memenuhi kekurangan kamar ini. Pertama tentu dengan menyediakan hotel terapung. Kita sedang menyiapkan kapal. Oh, seperti di Gilimas ya? Gilimas. Nah, yang kedua, sudah ada kapalnya? Sudah ada kapalnya. Sedang dalam pembicaraan. Itu akan mampu menampung sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Nah, pembalap dan kru itu yang akan datang mulai tanggal 21 Juni itu sekitar 500 orang. Mereka butuh sekitar 300 kamar. Nah, dari hotel yang ada di Sumbawa yang setara bintang 3 ditambah dengan kapal ini, itulah yang akan menampung para pembalap dan krunya. Nah, lalu penontonnya di mana? Nah, kita akan coba akomodir seperti halnya juga event yang sama di luar negeri. Menurut Infront, kita akan tampung di camping ground. Ada juga ribuan homestay yang berdasarkan pengalaman-pengalaman itu juga bisa. Lokasinya sudah disiapkan ya? Sudah. Camping ground sudah ya? Sudah disiapkan. Malah sudah ada operator yang akan mengoperasikan camping ground ini. Sehingga masalah akomodasi ini bisa kita minimalisir. Karena hitung-hitungan kami begini, kalau 50.000 ini yang dari luar daerah berapa? Dalam asumsi kami MXGP dengan penonton 50.000 atau mungkin lebih ini sekitar 80% sampai 90% pasti penontonnya lokal. Dari Sumbawa, dari Bima, dari Dompu, mungkin juga dari Lombok. Dan jangan lupa juga bahwa penggemar MXGP ini kan sudah puluhan tahun ini, Bang Agus. Dia sudah punya penggemar-penggemar fanatik. Nah, sehingga dari 50.000 ini dalam bayangan kami sekitar 15.000 itu akan datang dari luar daerah. Nah, 15.000 inilah yang jadi prioritas untuk kita siapkan akomodasinya. Sehingga menjadi sangat menarik ketika mereka berkemah di pinggiran Teluk Saleh, di bukit-bukit yang ada sekitar itu. Tinggal kita siapkan air bersih, toilet, dan lain-lain, sehingga persoalan akomodasi ini bisa teratasi sambil juga mereka menikmati keindahan dari Samota. Kalau soal konektivitas ini kan agak masalah juga di Sumbawa ya, tidak seperti Lombok ya. Ya. Misalnya transportasi daratnya seperti apa yang disiapkan, udara, laut gitu. Ya, jadi kendala yang kedua adalah soal transportasi, dan ini pun sudah kami bahas. Gitu. Nah, Sumbawa ini kan bisa diakses melalui darat, laut, dan udara. Yeah. Kalau logistik, semua akan melalui laut. Pelabuhan Badas sudah kita survei dan sangat layak untuk angkutan logistik, karena event sebelum MXGP Samota ini adalah dari Jerman, Pak. Dari logistik itu akan diangkut dari Jerman, turun di Jakarta, Tanjung Priuk dan kapal laut langsung ke Badas. Lalu untuk penontonnya, kendala yang utama adalah Bandara Sultan Kaharudin. Kami sudah koordinasi, ada kesanggupan dari Menteri Perhubungan untuk mengatasi ini, dan Pak Menteri pun sudah datang ke Bandara Sultan Kaharudin. Masih layak untuk didarati pesawat sejenis Boeing, tapi akan diusahakan dilakukan overlay, Pak, penambahan tebalnya, sehingga kapasitas landasan itu mampu menampung pesawat sejenis Boeing, tapi dengan dikurangi kapasitas.
Kalau memang isinya 250, mungkin akan diisi menjadi 175 dengan jarak angkut yang hanya 15-20 menit. Kita sudah berbicara dengan maskapai AirAsia, kita sudah bicara dengan Nam Air. Mereka siap untuk dicarter sebagai angkutan bagi para pembalap dan kru maupun penontonnya. Udah clear soal udara. Kita juga sudah punya kapal cepat, Pak, yang bisa berangkat dari Labuhan Lombok, bisa langsung tembus ke Badas. Kita sudah bertemu dengan Pelindo untuk membenahi pelabuhan Badas. Selain untuk angkutan logistik, juga untuk angkutan penumpang. Kita sudah bicara dengan ASDP untuk mendandani pelabuhan Kayangan dan pelabuhan Pototano. Artinya apa, Mas Agus? Kalau bukan karena MXGP, tidak akan ada pergerakan begitu cepat untuk membenahi bandara kita. Tidak ada keinginan yang cepat untuk membenahi pelabuhan kita. Kita hanya mendandani jalan kita, rumah sakit kita harus bertaraf mampu melayani internasional. Jadi itulah sebenarnya makna yang terbesar yang saya lihat ketika menjadi sebuah destinasi yang harus melayani sebuah kegiatan yang bersifat internasional. Dan kita sudah punya pengalaman di MotoGP. Lalu ada eksternalitasnya, sama lah dengan di MotoGP. Kita hanya dibangun bypass, rumah sakit kita hanya menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan excellent, dan pelayanan rumah sakit ini menjadi persyaratan utama keberhasilan menghandle MotoGP. Ini tidak meragukan bagi Infront bahwa pelayanan sama akan dibawa juga ke MXGP di Samota gitu. Jadi kendala ada pasti, lalu kita coba persempit persoalan ini tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan pokok yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan sebuah perhelatan yang bertaraf internasional. Nah, belajar dari penyelenggaraan MotoGP, mungkin ada yang perlu disempurnakan di MXGP itu, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada di MotoGP itu tidak terjadi di sana. Ya, kita belajar banyak dari MotoGP terus terang. Yang menjadi kendala adalah soal infrastruktur dan transportasi. Kita tidak ingin kemacetan atau stuck ketika 50.000 sampai 60.000 orang pulang pada saat bersamaan. Kita harus antisipasi itu semua, dan itu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan ini, karena jalan yang ada itu hanya satu ruas saja, sehingga harus didesain manajemen rekayasa lalu lintasnya sehingga tidak terjadi penumpukan terutama pada saat kepulangannya, sehingga ada skenario Pak Agus yang kita belajar dari MotoGP. Jadi penonton itu tidak akan membawa kendaraan masuk ke dalam kawasan, kita akan batasi. Sepeda motor boleh, karena sepanjang Samota itu sangat luas, lapangan parkirnya menjadi sangat cukup untuk menampung ribuan sepeda motor misalnya. Jadi faktor utama itu belajar dari soal MotoGP itu, menurut saya yang paling dirasakan itu adalah soal manajemen rekayasa lalu lintasnya, ya, transportasinya. Ini yang terus menjadi perhatian kita semua. Dengan sisa waktu ini kita akan koordinasi maksimal lah, dan sejauh ini koordinasi yang kita lakukan sudah on progress. Nah, agar masyarakat ini bisa merasakan dampak ekonominya secara langsung atas penyelenggaran MXGP itu, apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov dan Pemkab Sumbawa misalnya? Ya, jadi MXGP ini mau diberikan dalih apapun, baru akan terasa manfaatnya jangka pendek ketika masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Masyarakat itu siapa? Tentu dalam jangka pendek itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Dengan kedatangan 50.000 bahkan mungkin lebih, itu akan membutuhkan makan minum, akan membutuhkan souvenir, akan membutuhkan penginapan, membutuhkan angkutan dan lain-lain. Nah, harapannya kami sudah melakukan kurasi mengarahkan UMKM. Nah, UMKM yang ada ini sudah hampir 600, Pak. Kita data supaya mereka bisa kita maksimalkan baik di luar sirkuit maupun di dalam
sirkuit dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Lalu juga masyarakat-masyarakat yang ada di Sumbawa sekitar kawasan, rumahnya juga kita sosialisasikan kebersihannya, bagaimana supaya mereka terbiasa menerima tamu-tamu dengan standar kebersihan yang memadai lah, rumahnya bersih, sehat, dan pantas untuk diinapi. Nah, namun kami melihat dampak daripada kegiatan ini lebih pada jangka panjang. Berangkat dari pengalaman di MotoGP, begitu MotoGP selesai, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dan Bali itu pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Indonesia. Nah, ada 660 miliar Pak, uang yang beredar di MotoGP selama seminggu kemarin bulan Maret. Bukan hal yang tidak mungkin uang yang beredar itu kalau sekitar itu akan mampu men-trigger ekonomi di Sumbawa. Jadi yang harus dilakukan dalam jangka pendek ini adalah bagaimana menyiapkan masyarakat, lalu kebutuhan-kebutuhannya kita penuhi dari kebutuhan dari masyarakat lokal sepanjang itu memang ada. Dan jangan lupa juga MXGP ini akan dilaksanakan 4 tahun Pak. Jadi promotor ini kita sudah membuat MOU bahwa akan menyelenggarakannya di Samota ini 4 tahun Pak, 4 tahun berturut-turut. Dan saya yakin pasti yang pertama ini pasti ada kekurangannya. Nah, tentu pengalaman tahun pertama ini menurut saya akan menjadi mudah bagi kita ketika menyelenggarakan event di Samota atau di kawasan sekitarnya ini pada tahun-tahun berikutnya. Bisa saja tahun berikut event ini kita pindahkan ke Dompu, atau kita pindahkan ke Bima, atau pindahkan juga ke Sumbawa Barat, karena kita punya komitmen untuk menyelenggarakannya selama 4 tahun. Itu kira-kira rencana besarnya ke depan. Nah, sebagai komandan lapangan kan Daiwan pasti cukup sering di Sumbawa ya. Mungkin ada catatan ya Daiwan tentang kondisi Sumbawa hari ini. Ya. Ada masukan, ada saran, atau mungkin ada catatan apa sih yang harus dibenahi di Sumbawa itu? Karena ini momentum yang dan kesempatan yang sangat strategis ya untuk memperkenalkan Sumbawa keluar gitu. Ya, saya punya pengalaman yang cukup panjang bagaimana berinteraksi dengan masyarakat di Sumbawa. Pengalaman saya dan teman-teman mengadakan sale Moyo Tambora yang menghadirkan kapal-kapal itu, yang menghadirkan juga orang-orang dari luar itu, saya lihat masyarakat Sumbawa sangat welcome dengan bagaimana menghadirkan eksotisme Sumbawa ini bagi tamu-tamu dari luar. Saya melihat antusiasme masyarakat juga luar biasa Pak, dukungan dari pemerintah. Cuman sekali lagi tantangan yang terbesar adalah waktu ini yang mepet ini juga membuat kita harus kerja ekstra keras. Tapi dalam waktu yang sangat pendek, saya lihat semua sudah bergerak bagus. Pak Bupati, DPRD, Buspida, masyarakat, perangkat-perangkat daerah itu mensosialisasikan ini dengan sangat gencar gitu. Saya melihat tidak ada persoalan yang berat Pak melaksanakan ini. Artinya misalnya tingkat dari sisi kebersihan kota kan, penataan kota, sehingga kesannya orang datang ke sana menarik gitu, sehingga mau kembali lagi ke Sumbawa. Jangan sampai nanti mereka sudah datang ke Sumbawa dan tidak kembali lagi karena kota ini tidak menarik gitu. Tantangan terbesar menyelenggarakan MXGP itu justru itu Pak Agus. Kalau sekedar menyelenggarakan balap saja, tadi saya katakan dari sisi apapun hitungan bisnis lebih menguntungkan kita melaksanakan di Lombok Pak. Sedikit yang kita kerjakan ya, karena masyarakat, fasilitas segala macam sudah terbiasa gitu. Justru tantangan kita di Sumbawa itu Pak, begitu orang menginjakan kakinya di Sumbawa, wow, it is Sumbawa ya. Amazing Sumbawa gitu. Jangan sampai orang datang cuma sekedar balap, kita inapkan di hotel, hanya melihat tembok-tembok saja tapi tidak merasakan eksotisme Sumbawa ini. Oleh karenanya skenario kami, para pembalap
dan tamu-tamu ini, terutama dari luar, kita rancang acaranya sehingga ketika mereka menginap di pinggiran Teluk Saleh di beberapa hotel yang kita siapkan, begitu dia tiba, lihat keindahan Sumbawa, lihat lautnya yang bersih, lihat hiu paus, mencicipi makanan, lalu dia menceritakan bahwa Sumbawa itu cantik, indah, penduduknya ramah gitu loh. Adat budayanya bagus juga kalau view-nya bagus, Pak. Makanya kenapa kita adakan di Samota ini, Pak Agus? Karena akan ada puluhan stasiun TV yang akan menyiarkan secara langsung ini event ini. Jadi pesan Pak Gubernur itu jelas, hadirkan semua ke-NTB-an kita, kesumbawaan kita, ya, Tambora kita, Samota kita, Teluk Saleh kita pada tamu-tamu ini. Begitu mereka menginap di Hotel Seaside, begitu mereka menginap di Moyo di Amanwana, kesan pertama yang muncul itu, wow, itu Sumbawa gitu. Nah, ini yang menjadi PR berat kita, Pak Agus, dan ini yang terus kami siapkan di dalam sisa waktu 1 bulan ini. Bagaimana menghadirkan eksotisme Sumbawa itu sehingga bisa tersiar keluar. Terima kasih Daiwan atas waktunya dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami di redaksi Suara NTB hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.